Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bunyi hukum Archimedes, dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk kepada materi, Ibu mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang pernah naik kapal laut? Bagaimanakah keadaan kapal laut tersebut di atas air? Mengapung bukan? Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, di dalam hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam air, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Hukum Archimedes mempelajari tentang gaya ke atas yang dialami oleh benda apabila dalam fluida, benda-benda yang dimasukkan pada fluida seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada suatu berat di luar fluida. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumusnya bisa kita sama-sama lihat, yang dimana FA adalah gaya apung atau gaya Archimedes dengan satuan Newton, WU adalah gaya berat benda di udara satuan Newton, WA adalah gaya berat benda di dalam air satuannya Newton, ρA adalah massa jenis fluida air kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi 9,8 m per meter per sekon kuadrat. Ft adalah volume fluida yang dipindahkan atau volume benda tercelup meter per meter kubik. Apabila suatu benda padat dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi pada benda. Yang pertama yaitu ada tenggelam, yang kedua ada melayang, dan yang terakhir ada terapung. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan percobaan mengenai 3 kemungkinan yang terjadi pada benda padat yang dicelupkan ke dalam zat cair. Kalian semua perhatikan ya. Adapun alat dan bahannya yaitu 3 gelas. 3 gelas bening, 3 butir telur, air, garam, dan sendok. Pertama, masukkan air ke dalam gelas. Gelas pertama, masukkan telur. Lihat apa yang terjadi. Telur akan tenggelam. Yang kedua, gelas yang kedua, masukkan garam sebanyak 3 sendok. Lalu aduk. Aduk sampai garamnya benar-benar larut. Masukkan telur. Lihat yang terjadi. Benda akan terapung. Selanjutnya gelas yang ketiga. Tambahkan 3 sendok garam.
aduk sampai benar-benar larut. Lalu masukkan telur, tambah air secara perlahan-lahan. Lalu lihat apa yang terjadi. Benda akan melayang. Fungsi garam ialah untuk memperbesar massa jenis air. Semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin tinggi pula massa jenis airnya. Benda dikatakan tenggelam jika benda berada di dasar zat cair. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. Jadi, benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Yang kedua yaitu benda terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di dalam zat cair. Sebuah benda akan terapung dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih besar daripada berat benda. Jadi, benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Yang terakhir yaitu benda melayang. Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. Jadi, benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, adapun penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu teknik perkapalan. Kapal laut merupakan salah satu alat transportasi yang terbuat dari besi bermassa ratusan kilogram. Bagaimana bisa kapal laut tidak tenggelam di dalam air laut? Padahal kan massa jenis besi jauh lebih besar daripada massa jenis air. Ternyata bagian tengah kapal laut memiliki rongga udara. Rongga itu bertujuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar volume kapal bisa semakin besar. Dengan demikian, massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air laut. Jika massa jenis kapal laut sudah dipastikan lebih kecil daripada massa jenis air laut, kapal akan mengapung. Dan yang kedua yaitu jembatan Poton. Siapa di antara kalian yang pernah melihat jembatan Poton? Jembatan Poton adalah jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum kosong. Drum-drum disusun sedemikian sehingga menyerupai jembatan. Sebelum ditata, drum harus dikosongkan dan ditutup agar air tidak masuk. Dengan demikian, massa jenis drum bisa lebih kecil daripada massa jenis air. Akibatnya jembatan Poton bisa terapung. Dan yang ketiga yaitu balon udara. Hukum Archimedes bisa diterapkan tidak hanya pada zat cair, melainkan fluida. Artinya setiap zat yang bisa mengalir seperti zat cair dan gas bisa memanfaatkan prinsip hukum Archimedes ini. Penerapan hukum Archimedes untuk gas bisa dilihat pada balon udara. Mengapa balon yang diisi udara bisa terbang? Hal itu karena balon diisi oleh gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.